kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran. Setelah kita belajar yang pertama penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kemudian pembagian dan perkalian bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan operasi hitung campuran. Nah, operasi hitung campuran itu bukan hanya sekedar melibatkan pembagian saja atau perkalian saja ataupun penjumlahan saja, tetapi namanya operasi hitung campuran. Jadi keempat-empatnya akan kita lakukan bersama ya. Nanti ada soal yang akan memuat 4 operasi hitung tadi, yaitu perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, ingin tahu kiat-kiatnya seperti apa? Ini dia videonya. Oke, sekarang saya akan menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan operasi hitung campuran. Nah, yang pertama itu jika menggunakan tanda kurung. Dalam operasi hitung campuran, jika menggunakan tanda kurung, maka operasi dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya, langsung ke contoh ya. Misalnya, 2 ditambah 3 dikali 5. Kalau ada soal seperti ini yang harus dikerjakan dulu, yaitu yang ada di dalam kurung, yaitu 2 ditambah 3. Berarti dihitung 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Lalu baru yang di luar kurung dikali 5. Barulah kita hitung 5 dikali 5 hasilnya 25. Oke, lanjut untuk contoh yang kedua. Misalnya 4 dikurangi 2 ditambah 8 ditambah 3. Kalau ada seperti ini kan ada 2 kurung ya, berarti sama-sama yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, mana dulu? Yang depan dulu ya. 4 dikurangi 2 hasilnya 2 ditambah 8 ditambah 3 hasilnya 11. Sehingga 2 ditambah 11 hasilnya 13. Mari kita lanjutkan operasi hitung campuran yang tanpa menggunakan tanda kurung. Jadi tidak ada tanda kurung seperti ini. Nah, terus bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita ingat-ingat dulu, operasi hitung itu ada apa saja? Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Penjumlahan dan pengurangan ini bersifat sama kuat, ya, sama kuat. Jadi penjumlahan dan pengurangan atau pengerjaannya dari kiri. Mengapa? Karena penjumlahan dan pengurangan itu sifatnya sama kuat. Sedangkan untuk perkalian dan pembagian itu juga bersifat sama. Jadi pengerjaannya dari kiri juga. Ini apabila hanya ada perkalian dan pembagian maupun hanya ada penjumlahan dan pengurangan saja. Hal penting selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu apabila semua operasi hitung atau operasi tanda pada soal itu ada perkalian, ada pembagian, ada pengurangan, dan ada perkalian, itu dijadikan satu dalam satu soal. Nah, kita harus cari tahu dulu jika keempat-empatnya ini
ada di dalam sebuah soal, maka kita harus cari tahu dulu. Jika penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian mereka ada dalam satu soal, itu kita harus ketahui dulu mana yang paling kuat. Nah, dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, nilai yang paling kuat itu adalah yang perkalian dan pembagian. Jadi, perkalian dan pembagian ini nanti dikerjakan terlebih dahulu. Kalau pembagian dan perkalian sudah dikerjakan, barulah menyusul penjumlahan dan pengurangan. Pembagian dan perkalian. Sebagai contoh, saya punya soal 872 ditambah 63 dikali negatif 9 dikurangi 927 dibagi negatif 9. Nah, ini kan ada 4 operasi hitung ya, ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Nah, kita harus ingat bahwa tingkatan atau nilai terbesarnya pada operasi hitung ini kita harus ingat. Maka kalau ada 4 operasi hitung ini, maka yang kita kerjakan dulu yaitu perkalian maupun pembagiannya terlebih dahulu. Nah, kalau ada soal seperti ini bagaimana? Kita turunkan dulu. Ini kan yang soal yang pertama adalah 872. Ini operasi hitungnya adalah penjumlahan, maka ini diturunkan saja dulu. Ya, kita tulis 872. Nah, terus bagaimana? Tambahnya juga diturunkan. Nah, kalau sudah, karena ini bentuknya adalah perkalian, maka ini dikerjakan terlebih dahulu. 63 dikali negatif 9. Ingat kan, positif dikali negatif hasilnya negatif. Berarti ini hasilnya berapa? Negatif 567. Oke, kalau sudah bagaimana lagi? Yang belakang bagaimana? Ya diturunkan lagi. Nah, sudah kita turunkan. Nah, di belakangnya adalah pembagian. 927 dibagi negatif 9. Positif dibagi dengan negatif, hasilnya negatif. Berapa? Hasilnya 103. Negatif 103. Oke, sampai sini. Kita lihat lagi operasi tandanya lagi. Nah, ini karena masih penjumlahan, kita turunkan lagi 872. Positif jajar negatif atau berdampingan, jadi berarti kan positif ditambah negatif, berarti hasilnya negatif. Berapa? 567. Min jajar min negatif, jajaran negatif, hasilnya positif 103. Tinggal kita hitung, berarti berapa? 872 dikurangi 567, hasilnya 305 ditambah 103. Hasilnya berapa? 305 ditambah 103, hasilnya 408. Seperti ini.